ocean, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah masih memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi kita dan selalu menjaga kesehatan kita, karena kesehatan adalah yang penting di dalam hidup ini. Maka jangan lupa selalu gunakan masker. Ada banyak masuk ke dalam pertanyaan The Brondol adalah berkaitan dengan arang, sekam, abu sekam, atau materi yang utama adalah pemberian sekam terhadap tanaman kelapa sawit. Pengaruhnya apa sih Pak Bendi? Karena bahwa arang sekam sendiri adalah hasil dari bulir padi yang dihasilkan menjadikan sekam ini, atau kulit padi itu namanya sekam. Lah, kulit sekam ini banyak digunakan oleh para pembibit-pembibit, terutama adalah bibitan buah ataupun buah-buahan, biasanya digunakan untuk media tanam ataupun bunga. Namun salah satu sahabat The Brondol itu bertanya, bagaimana Pak Pendi ketika abu sekam ini ataupun sekam sendiri, abu sekam dan arang sekam itu digunakan untuk penambahan bahan organik di daerah tanaman kelapa sawit kita. Maka kali ini kita akan membahasnya, karena memang sekam ini merupakan salah satu limbah di tanaman, limbah dari kilang padi yang bisa kita manfaatkan. Ternyata pengaruhnya luar biasa bagi tanaman kita. Maka kita akan membahas detail berkaitan dengan sekam sendiri. Sekam sendiri memiliki kandungan, kali ini karena isinya banyak banget rumus kimianya, jadi saya harus menjelaskan dulu. Abu sekam itu memiliki 50% selulose, kemudian 25-30% lignin, dan 15-20% silika. Ini adalah bahan sekam mentahnya, sehingga bahwa bahan sekam mentah ini ketika kita ditambahkan ke dalam media, biasanya pembibitan pakai sekam mentah, sebenarnya tidak recommended. Tapi adalah sekam yang sudah difermentasi dulu atau dibiarkan dulu beberapa lama, karena bahwa sekam ini mengandung lilin atau lignin atau lilin ini, sehingga bahwa ketika dia disiram biasanya akan naik semua ke atas dan dia susah menyerap air karena memang ada kandungan lilinnya. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan ketika ini sekam mentahnya, bagaimana dengan abu atau arang sekamnya. Kedua bahan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau abu adalah sisa dari pembakaran, tapi kalau sekam adalah dari sisa pembakaran yang dia memang pembakaran sempurna, yang mengandung masih ada karbonnya yang sangat luar biasa banyak. Maka keduanya beda-beda. Tapi kalau misalnya arang sekam ini biasanya digunakan untuk media hidroponik. Lah, bagaimana dengan digunakan untuk tanaman kelapa sawit? Ternyata kandungannya luar biasa. Abu sekam sendiri itu mengandung silikat 86%, kadar kaliumnya itu adalah 0,58 sampai 2,5%, natrium oksidanya adalah 0,01 sampai 1,75%, kalsium oksidanya adalah 0,2 sampai 1,3%, magnesium oksidanya 0,12 sampai 1,96%, Fe2O3 itu adalah 0,54%, P2O5-nya adalah 0,1 sampai 1,135. Ini termasuk angka yang besar. Abu sekam ini termasuk angka yang besar, yang mana bahwa ini juga masih mengandung kaliumnya cukup tinggi, yaitu adalah untuk kelas organik angka 2,5% kalium atau K2O ini sudah sangat besar. Begitu juga dengan fosfornya sampai maksimumnya adalah 1,13%. Ini kalau untuk pupuk organik sudah sangat besar. Kemudian yang berbeda di sini adalah ketika pembakarannya ataupun abu sekamnya, sekamnya dirubah menjadi arang sekam. Lah, ternyata strukturnya berbeda. Kandungannya tetap ada, silikatnya tidak akan bisa hilang. Kemudian silikatnya itu atau SiO2-nya adalah 52%, karbonnya 31%, nitrogen. Lah, ingat, ternyata abu yang dibakar total itu, maka dia tidak mengandung nitrogen, tapi di arang sekamnya itu ada nitrogennya walaupun sangat sedikit, cuma 0,32%. Kemudian kalium, fosfornya adalah 0,15%, kaliumnya 0,31, dan kalsiumnya 0,96. Lah, ternyata kandungan silikat yang ada di sekam ini ternyata sangat baik bagi tanaman kita. Kebaikannya jarang dimiliki oleh bahan organik yang lain, yaitu bahwa ada kandungan silikat, di mana bahwa kandungan silikat pada sekam, baik abu sekam maupun
arang sekam ataupun sekam sendiri, cuma bedanya kalau abu sekam dan arang sekam relatif mudah tersedia bagi tanaman. Tapi kalau yang masih mentah dia proses dekomposisi dulu baru tersedia bagi tanaman. Ternyata silikat yang terdapat dalam bentuk senyawa SiO2 atau silikat oksida ini ternyata mampu membantu tanaman kelapa sawit kita untuk melarutkan fosfat, sehingga untuk menaikkan kelarutan fosfat. Lah ini penting bagi kita, bagi para petani dan para planter di tanaman kelapa sawit, karena memang pupuk fosfat yang kita miliki relatif lambat tersedia, apalagi menggunakan fosfat yang berupa adalah rock fosfat yang merupakan batuan alam aslinya. Sedangkan kalau kita menggunakan SP36 ataupun misalnya TSP relatif lebih cepat tersedia bagi tanaman karena sudah mengalami pabrikasi dan adanya penambahan asam di dalam pupuk fosfatnya. Lah ternyata kalau kita menggunakan arang sekam ternyata ada silikatnya. Begitu juga dengan abu sekamnya mengandung silikat yang mampu menaikkan penyerapan atau kelarutan fosfor yang bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Nah, tidak hanya itu saja, bahwa penggunaan sekam ini bagus juga di dalam tanaman kelapa sawit kita karena bahwa kandungan silikatnya untuk tanaman kelapa sawit selain untuk meningkatkan kelarutan fosfat, ternyata bahwa silikat itu akan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman air, di mana bahwa faktor air adalah salah satu faktor penentu produksi tanaman kelapa sawit kebutuhannya. Ketika tanaman kelapa sawit sudah mulai tercekam adanya cekaman air, ternyata silikat berperan di dalamnya untuk bisa menanggulangi ataupun bisa meningkatkan ketahanan dari tanaman itu sendiri terhadap cekaman air dari tanaman kelapa sawit terhadap cekaman air yang ada. Ini penting dipahami. Kemudian silikat di lahan atau silikat sebenarnya bukan unsur hara yang banyak diperlukan. Namun bahwa di lapangan bahwa silikat itu juga mampu terurai oleh bakteri Penicillium, kemudian ada Pseudomonas, ada Bacillus cladolyticus ini yang bahasanya agak susah ini, ternyata bisa tersedia bagi tanaman kita di alam sudah ada struktur yang ini, tapi dengan penambahan arang sekam, abu sekam ataupun sekam mentah ternyata bisa meningkatkan kandungan silikat yang bagus bagi tanaman kelapa sawit. Kelemahannya, nah ini kita kita memupuk juga ternyata ada kelemahannya. Kelemahannya bahwa sekam ini memiliki berat jenis yang rendah, artinya bahwa sekam ini memiliki berat yang sangat-sangat ringan, sehingga bahwa kelemahannya adalah bahwa harus menggunakan cara khusus untuk tanaman kelapa sawit, karena kalau disebar begitu saja kena hujan, judulnya adalah wassalamualaikum, hilang semuanya, akan lari bersama dengan aliran permukaan. Maka pemberiannya harus dengan menggunakan cara-cara khusus, misalnya dimasukin karung dulu kah, baru diletakkan supaya kena air hujan, maka tidak akan akan pergi semua sekam-sekam yang diberikan, baik dari abu sekam, arang sekam ataupun sekam mentahnya. Ini yang menjadi pokok permasalahannya. Lah yang kedua, ternyata kelemahannya saingan kita untuk penggunaan arang sekam ini bukan hanya untuk tanaman kelapa sawit, tapi harganya lebih banyak lagi, lebih mahal lagi ketika dijual dengan menjadi abu gosok untuk nyuci piring kah. Kemudian yang paling pasti bahwa arang sekam merupakan media yang bisa digunakan untuk tanaman hidroponik. Jadi harganya memang lebih tinggi daripada untuk sawit. Pak Pendi lebih bagus untuk media hidroponik, lah saingannya ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu dan para planter semuanya memiliki sumber yang banyak, saran saya buat arang sekamnya tebar kalau tidak mampu dijual menjadi media hidroponiknya, karena sangat bermanfaat bagi tanaman kelapa sawit. Dan yang terakhir, apa sih Pak Pendi bedanya abu sekam dan arang sekam secara physically? Ternyata bahwa abu sekam ini, arang sekam itu memiliki daya absorpsi ataupun di dalam ilmu tanahnya adalah daya jerap terhadap unsur hara, mampu mengurangi faktor kehilangan kita yang larut bersama dengan aliran permukaan, karena ternyata arang ini memiliki kemampuan untuk menjerap unsur hara yang diberikan di dalam pemupukan yang kita berikan ke dalam perakaran tanaman kelapa sawit kita. Berbeda dengan abu yang dia tidak memiliki jerapan yang secara signifikan, tapi abu sekam atau arang sekam ini sangat signifikan untuk menambah kemampuan tanah untuk menggenggam dari
menjerap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan kimia yang kita berikan. Mungkin itu saja dulu. Semoga Allah memberikan saya Anda semuanya kebahagiaan dan kesehatan. Jangan lupa lindungi keluarga kita dari pandemi yang ada. Jangan lupa selalu gunakan masker untuk melindungi kita, memberikan kesehatan bagi keselamatan bagi teman-teman kita juga. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.